Bayangkan, seorang guru yang setiap hari berdiri di depan kelas dengan gaji pas-pasan, penuh keterbatasan, tapi masih setia mendidik anak bangsa. Mereka sering menahan lapar, menunda mimpi pribadi demi satu hal, mencerdaskan generasi Indonesia. Tapi apa balasan negara? Bukan penghargaan, bukan kesejahteraan, melainkan kata-kata yang menusuk hati. Beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah melontarkan pernyataan bahwa gaji guru justru jadi beban negara. Dan kini, Menteri Agama Nasaruddin Umar menambah luka dengan ucapannya. Kalau mau cari uang, jangan jadi guru, lebih baik jadi pedagang saja. Pertanyaannya, apakah guru ini hanya dianggap pengganggu anggaran, bukan lagi pahlawan tanpa tanda jasa? Mari kita tarik ke belakang. Indonesia selalu menjual jargon. Guru adalah garda depan peradaban, guru adalah penentu masa depan bangsa. Tapi di balik slogan manis itu, realitanya sangat pahit. Data menunjukkan masih banyak guru honorer yang hanya digaji 300 sampai 500 ribu per bulan. Bayangkan, jumlah itu bahkan tidak cukup untuk makan satu keluarga dalam seminggu. Bagaimana mungkin seorang guru diminta ikhlas tanpa pamrih, sementara kebutuhan hidupnya sendiri tak terpenuhi? Pernyataan dua menteri ini bukan sekadar salah bicara. Ini membuka borok besar negara, bahwa pendidikan tidak pernah sungguh-sungguh menjadi prioritas. Pemerintah lebih sibuk bicara infrastruktur, proyek raksasa, bahkan rencana ibu kota baru, sementara guru yang menopang masa depan bangsa diperlakukan seolah beban. Dan inilah kontradiksi yang menyakitkan. Ketika pejabat bisa menikmati fasilitas mewah, rumah dinas, mobil dinas, tunjangan besar, rakyat malah disuruh memahami keterbatasan anggaran negara. Pertanyaan tajamnya, kenapa guru yang disebut beban, tapi pejabat tidak pernah? Kenapa guru disuruh dagang, sementara pejabat dibiarkan menikmati kue negara tanpa kritik? Mari kita bayangkan emosi seorang guru di pelosok desa yang mendengar kata-kata ini. Hati mereka pasti hancur. Mereka sudah merasa dilupakan, kini malah dipermalukan. Apakah pantas seorang menteri yang gajinya ratusan juta dengan fasilitas lengkap menyuruh guru untuk jadi pedagang kalau mau sejahtera? Apa makna dari semua ini bagi kita? Ini bukan lagi sekadar soal ucapan dua menteri. Ini adalah cermin bagaimana negara melihat guru. Bukan sebagai tulang punggung bangsa, tapi sebagai angka-angka di spreadsheet anggaran. Dan jika pola pikir ini terus dibiarkan, jangan salahkan bila kualitas pendidikan makin terpuruk, anak-anak kita kehilangan teladan, dan masa depan bangsa ini hancur pelan-pelan. Sekarang pertanyaannya kembali ke publik. Siapa yang akan membela guru? Apakah kita hanya akan diam, membiarkan pahlawan tanpa tanda jasa ini terus dipermalukan? Atau kita berani bersuara menuntut perubahan? Karena jika guru dipojokkan, maka seluruh bangsa ikut dipojokkan. Kita harus bertanya lebih keras, apakah benar guru beban negara? Atau justru pejabat dengan gaya hidup mewah itu yang sesungguhnya menjadi beban rakyat? Kontroversi ini tidak bisa dianggap sepele. Guru adalah wajah bangsa. Menghina guru berarti menghinakan masa depan Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah guru memang layak disebut beban dan disuruh dagang? Atau justru kita yang harus balik bertanya, sampai kapan pejabat boleh bicara seenaknya tanpa memikirkan luka hati rakyat? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, karena suara publik adalah kekuatan nyata. Klik tombol like, share video ini, dan tentu saja subscribe, agar kita terus bisa membongkar fakta-fakta yang selama ini ditutup-tutupi. Karena bangsa ini tidak akan pernah maju, jika gurunya terus dipermalukan oleh mereka yang seharusnya memberi perlindungan. Untuk Indonesia menjadi lebih baik,